Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel yang akan memberikan informasi dan cerita-cerita menarik tentunya. Oke guys, dan di video kali ini saya akan ngebahas sebuah lagu miliknya dari salah satu band Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Sheila on 7, yang dimana ada satu lagu yang berjudul Sepia yang katanya mempunyai cerita horor ataupun cerita mistik di dalam pembuatan lagu itu nih guys. Oke, penasaran kan? Yuk kita langsung saja simak yang berikut ini. Oke guys, buat kalian semua nih yang mengaku remaja di akhir tahun 90 dan awal tahun 2000-an, pasti sudah tidak asing lagi dengan band yang bernama Sheila on 7 ini nih guys. Band yang dijuluki band sejuta umat ini emang sudah eksis ataupun sudah tenar pada zaman dahulu sampai sekarang. Meskipun banyak banget nih band-band terkenal lainnya yang bermunculan ataupun band-band yang baru yang bermunculan, akan tetapi keeksisan band Sheila on 7 ini tetap eksis sampai sekarang. Dan bahkan pada masanya nih, band yang beranggotakan Dota pada vokal, Eros pada gitar, Adam pada bass, dan Brian pada drum. Dan band-band ini tuh sangat berjaya, bahkan band ini terkenal sampai ke negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Kalau misalnya kalian tidak percaya, lihat deh komentar-komentar yang ada di lagu-lagu Sheila on 7 itu banyak banget komentar dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Lagu-lagu Sheila on 7 ini emang tidak pernah lekang dimakan zaman ya guys, walaupun banyak banget band-band baru yang bermunculan, akan tetapi lagu-lagu Sheila on 7 ini masih menempati hati para penggemarnya ataupun para pendengarnya ya guys. Nah makanya dari itu nih guys, band yang satu ini tuh kayaknya emang sudah pantas banget disebut salah satu band legendnya yang ada di Indonesia gitu ya guys. Oke guys, dan kali ini saya akan mencoba membahas misteri yang ada di balik salah satu lagu dari band berjuluk Band Sejuta Kopi tersebut nih guys. Yaitu lagu yang berjudul Sepia. Nah, memangnya ada apa sih dengan lagu Sepia ini? Nah, mungkin bagi kalian semua ada sebagian orang yang tahu dengan misteri yang ada di balik lagu Sepia ini. Karena emang di Google nih, kalau misalnya kita ngeklik Sepia, itu udah banyak banget artikel-artikel yang membahas tentang misteri di balik lagu Sepia ini nih guys. Katanya sih, lagu ini tuh mempunyai cerita horor di balik pembuatan lagu tersebut. Nah, akan tetapi sebenarnya lagu ini tuh tidak ada yang aneh sih gitu ya. Dari video klip, dari lirik lagu, sebenarnya tidak ada yang aneh. Lalu sebenarnya di mana sih letak misterinya? Nah, letak misterinya ini ada pada latar belakang penciptanya lagu ini oleh salah satu personilnya Sheila on 7 itu sendiri, yaitu Eros. Nah, si Eros ini emang mengatakan bahwa lagu tersebut terinspirasi dari kisah yang emang benar-benar dialami oleh dirinya sendiri nih guys. Tapi salah besar jika misalnya kalian mengatakan bahwa lagu ini adalah lagu untuk selingkuhannya si Eros. Maksudnya lagu selingkuhannya Eros gitu ya. Karena emang lagunya ini kan kayak menceritakan tentang sebuah perselingkuhan. Itu kan si Sepianya itu kan selingkuhannya di dalam lagu itu kan kayak gitu. Nah, kalian itu salah besar jika emang mengatakan bahwa Sepia ini adalah mantannya Eros di dalam kisah nyatanya. Oke guys, kita langsung saja bahas. Inilah dia misteri latar belakang dari terciptanya lagu Sepia. Check it out. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi suatu malam nih, si Eros ini kan emang pencipta lagu. Jadi emang kayak apa sih lagi nyari-nyari inspirasi lagu gitu ya, sambil metik gitar, terus sambil mikir gitu lagu apa yang cocok untuk bandnya dan sebagainya. Nah tiba-tiba ada telepon yang berdering di rumahnya. Otomatis si Eros ini tuh langsung ngangkat telepon yang berdering tersebut. Nah dan pada saat diangkat nih, ternyata yang nelpon ini adalah seorang wanita yang mengaku bahwa dirinya bernama Sepia. Tapi si Eros ini tuh bingung gitu, kebingungan karena emang dia ini tidak punya kenalan ataupun tidak punya keluarga yang bernama Sepia. Nah, dan si Sepia ini mengaku jika emang dirinya adalah salah satu fans Sheila on 7. Dan si Eros pun bertanya kepada si Sepia ini dari mana ia mendapatkan nomor telepon dia gitu. Nah, dan si Sepia ini mengaku bahwa dia ini mendapatkan nomor telepon dari temennya, dan temennya ini juga adalah salah satu fans dari Sheila on 7. Nah, dan dia juga mengatakan bahwa sekarang ini dia sedang menelpon di wartel dekat rumahnya si Eros. Nah, otomatis Eros ini langsung pergi keluar dan hampiri wartel yang ada dekat rumahnya tersebut. Akan tetapi, pada saat si Eros ini sampai di wartel tersebut, di dalam wartel itu tuh nggak ada orang nih guys.
gak ada orang yang lagi nelpon. Jadi ada beberapa wartel gitu, dan di setiap bilik si wartel itu tuh gak ada orang yang lagi nelpon. Tapi ada yang mengatakan bahwa ada salah satu wartel yang emang jadi gagang teleponnya itu udah nggak mencakup gitu loh, jadi kayak digantung gitu, jadi kayak udah bener-bener kayak baru dipakai gitu lah. Tapi ada juga yang mengatakan versi lebih seramnya ini, jadi si Eros ini melihat ada gagang teleponnya itu melayang-layang sendiri gitu guys. Jadi emang bener-bener kayak ada orang yang megang tapi nggak kelihatan orangnya gitu, ibaratnya kayak dipegang hantu gitulah. Nah, setelah kejadian malam itu, si Eros ini tuh masih mencari siapa sih sebenarnya si Sepia ini karena emang penasaran gitu. Eros pun mencari informasi dan bertanya-tanya kepada para fans, dan akhirnya nih si Eros ini berhasil menemukan alamat rumah seorang wanita yang benar-benar namanya ini Sepia guys. Dan setelah itu, akhirnya Eros pun langsung menuju ke rumah yang katanya milik rumah Sepia. Dan apa yang terjadi? Dan rumah itu benar-benar milik rumahnya Sepia guys. Dan akhirnya orang tua si Sepia ini juga mempersilahkan si Eros ini untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan langsung nih si Eros ini tuh menceritakan kejadian misterius yang terjadi pada malam hari tadi kepada orang tuanya si Sepia ini guys. Dan nggak tahu kenapa nih guys, orang tuanya si Sepia ini tuh kayak malah sedih dan juga kaget dengan pernyataan Eros dengan kejadian yang terjadi pada malam tadi nih guys. Dan akhirnya guys, orang tuanya si Sepia ini mengatakan bahwa si Sepia ini tuh sudah meninggal beberapa bulan yang lalu akibat kecelakaan ketika akan menonton konser Sheila on 7. Wow. Dan setelah itu, orang tuanya si Sepia mengajak Eros untuk masuk ke dalam kamarnya si Sepia ini. Dan bener-bener di dalam kamarnya itu banyak banget poster-poster Sheila on 7 yang terpajang di dinding kamarnya. Berarti benar saja nih guys, kalau si Sepia ini adalah salah satu band beratnya Sheila on 7 lah gitu ya. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah pada malam itu yang nelpon Eros? Nah, ini adalah salah satu misteri yang tidak pernah ada yang tahu sebenarnya kan. Menjadi salah satu tanda tanya terbesar sih buat Eros juga. Apakah itu benar-benar arwahnya si Sepia lalu nelpon si Eros? Nggak tahu juga sih guys. Ngeri juga sih dengernya ya. Tapi yang mungkin juga itu adalah orang-orang yang iseng, yang emang tahu dengan cerita ini, yang nggak ngerti juga sih. Nah, dan setelah mendengarkan penuturan orang tua Sepia, Eros pun akhirnya pergi ke makam Sepia ditemani orang tua Sepia. Nah, di sanalah Eros memanjatkan doa untuk ketenangan salah satu fans beratnya Sheila on 7 tersebut. Dan karena kejadian itu juga, akhirnya Eros ini menciptakan sebuah lagu yang berjudul Sepia, katanya sih untuk menghormati ataupun untuk memberikan sebuah kenang-kenangan kepada si Sepia ini nih guys. Sebenarnya kan lagu ini tuh kayak lagu perselingkuhan gitu ya guys, tapi ada satu kata-kata yang menurut saya itu kayak benar-benar buat si Sepia yang benar-benar udah meninggal. Itu kayak apa sih, kayak liriknya, selamat tinggal kasih tak terungkap, itu kan ada dari liriknya lagu itu. Nah, itu tuh mungkin kasih tak terungkap itu yaitu si Sepia yang nggak pernah ada orangnya, nggak pernah ada sebenarnya orangnya, tapi udah meninggal dan emang masuk ke dalam kehidupannya si Eros. Dan Eros pun lantas membuat tulisan I love Sepia di belakang gitar kesayangannya dan selalu ditunjukkan kepada penonton di setiap akhir lagu Sepia pada tiap-tiap konser Sheila on 7. Oke guys, akan tetapi saya juga pernah sih kayak baca sebuah artikel yang ngebahas tentang Sepia ini, tapi dengan cerita yang berbeda gitu. Jadi beda sama yang diceritakan saya yang tadi gitu. Jadi ada beberapa versi mungkin ya. Untuk lebih lanjutnya cerita ini benar atau tidak, ya kalian boleh langsung saja lah menanyakan langsung kepada Erosnya gitu. Apakah benar cerita ini ada ataukah ini hanya dongeng-dongeng aja gitu, cerita-cerita orang yang ngarang aja. Saya juga nggak tahu ya guys. Nah, mudah-mudahan ini hanya sebagai sebagai hiburan aja buat kalian semua. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan cerita ini bisa menghibur kita semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya guys, biar aku nih tetap semangat dalam membuat video-video ataupun cerita-cerita menarik lainnya. Oke guys, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.